tadi tanda-tanda lebam mayat dan juga kartu mayatnya. Tapi kita tidak bisa menyingkirkan juga manipulasi sebelumnya yang menghambat proses perubahan tersebut, ya misalnya masuk diesel seperti itu ya. Berarti di luka di bagian mana, Dok? Ya, jadi sebelum jam 22:09. Tadi disebabkan luka tumpul. Benda tumpul itu apa yang disebabkan? Yang saya sampaikan adalah kekerasan tumpul, bukan benda karena saya kan tidak melihat ya. Jadi benda tumpul itu adalah semua benda yang permukaannya relatif rata dan kemudian padat. Dan kebanyakan adalah luka lecet geser. Itu artinya tubuhnya daripada korban tergeser dengan benda-benda tumpul tersebut. Kalau misalkan kayak hipotermia gitu bisa terdeteksi nggak? Kalau hipotermia itu adalah kita memeriksa di cairan bola mata. Nah, di sana jadi karena ini jenazahnya sudah lama, ya itu jadi kita tidak bisa periksa hipotermia. Tetapi kalau dilihat dari luka-luka yang ada dan perdarahan yang banyak, itu jadi hipotermia bisa kita singkirkan ya. Jadi penyebabnya adalah karena kekerasan. Hipotermia itu apa? Hipotermia itu suhu yang dingin. Jadi kesimpulan kematiannya tidak cukup. Ya, jadi tidak sementara ya itu adalah kekerasan tumpul yang menyebabkan patah tulang dan kekerasan lebam dalam. Kenapa saya katakan sementara? Karena standar daripada otopsi itu harus ada pemeriksaan juga pemeriksaan toksikologi. Jadi kita masih menunggu hasilnya. Tapi bukan berarti kita mengindikasikan ada sesuatu yang berhubungan dengan cacat itu tidak. Itu adalah standarnya saja. Karena apa? Karena standar daripada otopsi itu adalah beyond reasonable doubt. Artinya sampai tidak ada keraguan yang benar-benar. Apa yang dicari dari pemeriksaan toksikologi? Jadi semua saat itu sudah ada standar. Berapa hari? Nah, jadi rata-rata mungkin dalam 2 minggu itu selesai. Adakah penegasan saja ketika mengenai benda keras seperti itu benda tumpul, berapa lama dia masih bisa bertahan? Dan mengulang kembali ya bahwa bukti-bukti menunjukkan bahwa kematian itu adalah segera terjadi. Mengapa demikian? Karena perdarahan yang begitu luas, kemudian juga patah tulang dan luka-luka itu multiple. Jadi hampir pada seluruh tubuhnya, termasuk juga organ-organ dalam yang ada di dada dan perut. Pengertian segera itu akan berapa jam? Jadi kata segera memang relatif ya. Jadi kalau kita perkirakan itu tidak lebih dari 20 menit lah trauma terjadi. Dok, luka yang paling terparah penyebab kematian bagian mana? Nah, jadi kalau kita lihat yang paling terparah itu adalah yang berhubungan dengan pernapasan. Yaitu ada luka-luka terutama di daerah dada, terutama daerah dada bagian belakang punggung ya. Itu yang bisa organ-organ di dalam. Artinya kekerasan tumpul itu apakah jatuh karena benturan itu? Ya kalau kita lihat dari pola lukanya, karena luka lecet geser itu sesuai dengan terjatuh. Itu banyak ditemukan di bagian mana? Jadi tersebar seluruh tubuh, jadi terutama di daerah punggung, kemudian juga di anggota gerak atas dan bawah. Di bagian kepala ada? Di bagian kepala ada. Tapi yang mempengaruhi meninggalnya ada di bagian kepala dan di punggung dan Yang di punggung yang paling besar. Ya karena memang ini kan terjadi dalam jangka waktu yang sama ya. Jelas ini akan terjadi sumasi, jadi artinya gabungan daripada pengaruh kekerasan tersebut. Tetapi yang paling parah itu adalah di daerah punggung. Kalau ada kemungkinan dia misalnya meninggal karena tidak ada asupan makanan, gimana itu bagian ini? Nah, jadi kalau kita lihat yang penyebabnya yang langsung itu pasti kekerasan. Jadi kita juga melihat adanya perdarahan yang memang jumlahnya sudah besar dalam darah. Kondisi tubuhnya sendiri masih jadi maksud itu mungkin terfragmentasi tidak, jadi masih utuh, tidak ada bagian tubuh yang terfragmentasi. Saya bilang itu standar, ya. Jadi setiap otopsi pasti ada. Berarti bisa disebut bahwa dugaan ada karena kematiannya karena tidak ada asupan makanan itu
kecil, kemungkinannya kecil sekali ya, atau tidak ada sama sekali. Jadi kita tidak bisa singkirkan. Ya, jadi kenapa? Jadi yang menyebabkan langsung itu adalah kekerasan. Jadi berkurangnya. Dok, ada permintaan otopsi tambahan? Pemeriksaan tambahan tidak. Artinya sudah boleh Ya. digunakan. Nah, jadi ini kembali ke penyidik karena ini barang bukti penyidik. Kalau penyidik sudah menyerahkan, tidak diperlukan lagi, tidak diserahkan ke keluarga. Dari pihak keluarga diminta untuk kremasi. Jadi sepengetahuan saya ya, karena bukan di luar saya, ini akan mungkin dikirim ke negara. Kapan? Nah, saya tidak tahu lebih jadwal. Jadi sebenarnya sekarang sudah diserahkan ke penyidik atau ke keluarga. Jadi dari penyidik sudah menyerahkan ke keluarga lewat kuasanya Kapan hari ini? pagi tadi. Berarti jenazah saat ini posisinya Masih kita preservasi, jadi untuk mempertahankan bahwa jenazah itu tetap dalam keadaan awet di negaranya. Kalau soal jadwal pemulangannya tidak ada. Iya, jadi kita belum tahu. Pemberitahuan ke rumah sakit mungkin sudah ada, Pak. Apanya? Pemberitahuan untuk kepulangan itu. Belum juga teman-teman. Informasi terakhir masih mencari penerbangan ya, jadwal penerbangan. Dok, artinya di sekujur tubuh korban tulangnya patah sih. Bukan tubuh ya. Jadi pada sebagian besar bagian tubuhnya. Kalau di anggota geraknya sih satu saja ya, tak kanan di paha. Dok, tapi ini secara umum aja ketika dia ada di tempat dingin dan dia tidak pakai pakaian proper sebenarnya dan dia tidak beraktivitas, artinya kan badannya sebenarnya dingin. Jadi kemungkinan dia kena hipotermia itu sebenarnya tinggi kan, Dok? Ya. Ini secara umum. Jadi kalau seandainya hipotermia itu memang memerlukan waktu yang lama sampai orang itu meninggal ya. Oke. Karena di otak kita ada termoregulator namanya ya. Itu yang mengatur suhu tubuh. Jadi kalau seandainya suhunya dingin, tubuh itu mengaturnya. Jadi untuk hipotermia itu dalam relatif yang lama. Oke, relatif lama itu berapa? Lama dan juga tergantung suhunya. Oke. Ya, oke. Kalau itu mungkin saya dapat jelaskan bahwa untuk hipotermia tanda-tanda adanya itu luka-luka yang ditimbulkan dari hipotermia tidak ada. Jadi luka-luka yang ditimbulkan oleh hipotermia itu adalah luka pada ujung-ujung jari. Jadi lukanya berwarna hitam. Ini tidak diberikan. Berarti bisa kita katakan bahwa tidak ada hipotermia itu. Oke. Tapi kondisi jenazah waktu hadir di rumah itu kayak apa sih? Kondisinya ya betul dan memang dengan luka yang ada. Di freezer berarti. Ketika kita periksa memang dalam suhu yang dingin, jadi kemungkinan sudah di freezer sebelumnya. Nah, apakah itu menjadi sebuah kesulitan? Bisa otopsi tidak ya, cuma mempengaruhi perkiraan waktu kematian. Jadi karena kalau dimasukkan di freezer kan terhenti di sana perubahannya ya. Nah jadi sehingga kalau memang ada pembusukan tidak ada di sini jadinya. Ya. Apakah ada nih? Tapi jenazahnya waktu tiba itu belum dalam kondisi busuk atau tidak, gitu ya? tidak busuk. Nah sehingga kali terlebih pasti untuk waktu kematiannya adalah 12 sampai 24 jam sebelum masuk freezer. Jadi kapan masuk freezer di sana, jadi kita tidak tahu di sini kapan dimasuknya di Lombok ya. Dari pihak keluarga ada nggak pendapat khusus yang melakukan otopsi di tersebut? Jadi tidak, jadi karena keluarga kan sudah menyerahkan penyidik. Soal pendarahan tadi itu sempat dibantu. Jadi pendarahan yang paling banyak itu ada di rongga dada. Ya, karena kekerasannya itu ada di punggung. Otak tidak banyak lainnya, cuma ada pendarahan sedikit. Dari mulai dia luka kira-kira gitu, sampai dia meninggal itu kira-kira berapa lama? Jadi kalau kita perkirakan paling lama 20 menit. 20 menit? Ya, paling lama. Dari luka Iya. sampai meninggal. Iya. Kan di video drone yang beredar itu, Dok. Jadi saya bicara masalah fakta ya. Ya. Jadi saya tidak tahu masalah itu. Yang saya dapatkan adalah fakta, maka saya sampaikan di awal bahwa tidak ada bukti yang kita dapatkan bahwa korban ini meninggal dalam waktu yang lama dari lukanya. Ya saya bilang tadi di otak tidak ada hernia, kemudian juga spleen itu tidak menurut, artinya masih menyimpan darah. Kalau seandainya darah itu
keluar sedikit dia akan dikeluarkan sehingga organ itu akan terus. Ini tidak temukan. Berarti saya simpulkan tidak ditemukan adanya tanda-tanda orang ini meninggal dalam jangka waktu yang lama dari lukanya. Artinya dalam jangka waktu yang dekat orang itu meninggal. Sering itu apa? Seperti itu limpa. Ya. Masih do. Ya. Cukup? Ya. Terima kasih kepada Pak Direktur. Terima kasih Pak. Ya, betul mau ada tambahkan. Pak Dir, mau tambahkan? Sudah penjelasan sama dokter kita itu. Ini diserahkannya kapan Pak? Jenazah. Belum ada omongan. Apakah nanti dijemput keluarga atau? Iya. Jadi yang jelas yang ini keluarga itu bisa menengok, tapi keluarga itu sudah memberikan kuasa kepada Oke. Yang mengurus nggak ada di tempat saat ini. belum datang sini di kantor sendiri. Oh, kan dia ada ya.